Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, kita masih berada di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih keberkahan di bulan yang limpahan berkahnya ini luar biasa. Nah, karena itulah sungguh kemudian merugi seorang hamba yang ketika memasuki Ramadan kemudian tidak bisa meraih kebaikan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tercegah untuk beroleh kebaikan di dalamnya, sungguh benar-benar dia adalah orang yang tercegah untuk mendapatkannya. Nah, karena itulah mari kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk meraih berkah. Berkah oleh para ulama itu disebut ziyadatul khair, atau oleh Imam An-Nawawi dikatakan sebagai kebaikan yang langgeng. Seorang muslim tentu sangat berharap hidupnya berkah. Islam mengajarkan kepada kita, Nabi kita mengajarkan kita untuk senantiasa mendapatkan berkah. Ketika berjumpa dengan saudara kita, doa yang ada itu mengandung keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di situ mengandung keberkahan. Ketika kita menyantap makanan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita mohon keberkahan kepada apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendatangi pengantin saudara kita, kita pun mendoakan mereka agar supaya kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakuma wa baraka alaik wa ja'ama bainakuma fi khair. Doa untuk keberkahan. Nabi kita sendiri mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jangankan kita manusia yang begitu sangat mengharapkan dari berkah, para nabi pun ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam hendak mendarat karena surutnya air, maka ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, tempatkanlah aku di tempat yang berkah dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi menfardukan kita untuk membaca salawat pada tahiyat akhir. Seorang muslim minimal membaca 5 kali doa, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya seperti engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Para pemirsa, dahulu di negeri Sabah, Allah limpahkan keberkahan di negeri tersebut sebagaimana dalam Al-Quran, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah abadikan bagaimana Allah pernah memberikan limpahan berkah pada satu negeri yang disebut Sabah, yang kemudian ketika itu datanglah para rasul mengatakan kulu min rizqi rabbikum washkurulah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Jadi makanlah dari rezeki yang direzekikan oleh Tuhan kepada kalian dan bersyukurlah. Syukur artinya mewujudkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan rezeki tersebut. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari, lalu kemudian Allah ganti keberkahan itu menjadi kondisi yang berbalik. Jadi kebun-kebun yang indah, yang berbuah lebat, buahnya manis dan enak dimakan, cuacanya yang kemudian begitu baik, itu diubah oleh Allah menjadi keadaan yang 180 derajat. Itu diganti menjadi pohon-pohon berduri dan berbuah pahit, lalu kemudian kering kerontang dan hancurlah. Dengan hancurnya benteng atau kemudian bendungan Ma'rab pada waktu itu, penduduk Sabah terus kemudian mengalami kebinasaan. Nah, ini wujud bahwa sebuah negeri yang taat itu akan diberikan keberkahan. Dalam Musnad Imam Ahmad juga ada dikisahkan sebuah riwayat bagaimana pada masa kekhilafaan Umayyah itu ditemukan adanya kantong-kantong karung yang berisi gandum. Lalu kemudian di luar daripada kantong itu bertuliskan ini adalah merupakan buah atau kemudian hasil pertanian yang didapatkan ketika keadilan ditegakkan, di mana buah biji gandum pada waktu itu sebesar biji korma. Padahal kita tahu biji gandum itu kalau sekarang ini lebih kecil daripada biji padi.
tapi karena keberkahan yang Allah limpahkan, karena keadilan ditegakkan, maka seperti itulah keadaannya. Nah, bagaimana kemudian sebuah negeri itu bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu, limpahan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa, pasti kami limpahkan berkah dari langit dan dari dalam. Tapi kemudian mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka akibat perbuatannya. Nah, karena itulah para pemirsa dakwah sosial yang dimuliakan Allah SWT, kata kuncinya apabila seseorang ingin mendapatkan berkah dari Allah SWT, maka dia harus meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana keluarga Ibrahim yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya. Taat kemudian menyembelih anaknya. Taat anaknya kemudian mau disembelih. Dan lalu dia mengatakan, Nabi Ismail mengatakan, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitu juga kemudian Siti Hajar ketika ditinggal oleh suaminya ke Syam, dia pun kemudian bersabar. Padahal Mekah pada waktu itu belum ada pepohonan, hanya kemudian gunung berbatu, tidak ada rumah sebagai tempat berlindung. Malam dingin, siang kemudian panas, tapi kemudian dia tahu bahwa suaminya pergi dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah mereka mendapatkan keberkahan. Air Zam-Zam yang kemudian muncul itu sampai sekarang masih dirasakan. Makkah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sampai sekarang kemudian masih terus diambil kebaikannya, dan kebaikan itu mengalir kepada Nabi Ibrahim. Ini keberkahan yang tiada taranya. Nah, bagi sebuah negeri pun juga kemudian ketika hendak mendapatkan keberkahan sebagaimana kondisi negeri Sabah yang pernah diberkahi, termasuk pada masa Umayyah yang diceritakan oleh Imam Ahmad, maka kuncinya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah maka ini bisa terwujud bila mana kemudian syariat Islam itu ditegakkan dan oleh penguasa yang benar-benar adil yang menjalankan syariat Islam secara kafah. Insya Allah dengan begitu keberkahan negeri dapat kita dapatkan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.